very appreciate your time, and again, congratulations for your PTU token launch last week. It's very successful. Hope we can get more insight today dari webinar hari ini. Jadi ini memang ada beberapa dari followers dari Margin Coin yang mungkin when talk di grup kita juga banyak yang tertarik untuk tahu mengenai pintu ya. Dan banyak dari mereka juga miss about the PTU tokens launch. Mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu pintu, kita akan bahas bedah hari ini. Apa sih itu pintu dan apa itu yang terkait dengan PTU token, bagaimana roadmap dan tokenomics-nya. Dan I think sebelum kita bahas terlalu banyak, mungkin saya perlu ingetin bahwa tata cara webinar ini is very common. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ikut, sudah tahu semuanya. Singkat saja, basically disclaimer yang kita mau tekankan di sini bahwa webinar ini ditujukan untuk educational purpose dan kita tidak ada financial advice di sini. Dan perlu diingat bahwa saya syaratkan teman-teman untuk again do your own research, karena setiap crypto punya have their own risk. Jadi again saya tekankan do your own research sekali lagi. Hari ini tujuannya memang lebih untuk membantu teman-teman in case yang kalian mungkin have a limitation di waktu untuk membaca atau mungkin get more insight, kita langsung dapat special term dari Jet, founder dari Pintu. So, nanti akan saya mute semua ya untuk demi kelancaran webinar ini. Oke. Without further ado, mungkin the screen is yours, Jet. Mungkin. Thank you. Sure. Your background and how did you start Pintu, Jet? Thank you. Sure. Thanks. Let me just share my screen. Can you enable screen sharing? Yeah, sure. Hold on. Sudah aja. Oke. Bisa kelihatan screen-nya ya? Yeah. Oke, so mungkin sebelum gue mulai brief introduction ya about myself and my background. Gue tuh masuk ke the crypto industry initially from being a user and an investor and a trader in the industry back in late 2016, early 2017, and I think just like a lot of other people waktu itu penasaran aja with crypto, and I think around that time juga gue started doing my master's degree in the States. Jadi gue menggunakan crypto at the time actually untuk mindahin duit dari Indonesia ke US, and surprisingly itu jauh lebih cepat dan lebih murah. So I found that it's a pretty interesting solution to cross-border transaction. And over the next 1 to 2 years, I decided to dive into this world deeper. Gue kerja at a blockchain incubation house called Consensus, di mana mereka mengembangkan banyak aplikasi-aplikasi DeFi apps yang kita tahu hari ini ya, whether it's like stuff like MetaMask ataupun beberapa crypto project seperti MakerDAO dan DAI. Ada beberapa project-project lain yang keluar dari Consensus. So itu introduction gue masuk ke dalam dunia crypto. Terus lanjut lagi, I did a bit of research at MIT on crypto economic valuations. Kayak gimana kita melihat valuasi karena di dunia kripto, karena itu menjadi salah satu topik yang banyak investor selalu nanya ya, ini barang nggak ada fundamentalsnya, so how do we actually value crypto? And so when I got back to Indonesia itu tahun 2019, decided to launch stablecoin, the rupiah token. Kita nge-list itu di beberapa exchanges, dan tahun 2020 bulan April kita launch Pintu as a means to reach the mass market. Kebanyakan aplikasi-aplikasi di luar itu banyak yang fokus ke pro users ya, tapi yang kita lihat tuh nggak banyak yang fokus ke retail mass market. Jadi kita membangun aplikasi Pintu itu untuk bridge that gap, essentially kayak gitu. So again, yang tadi gue sempat bahas secara singkat ya, jadi kita fokusnya tuh ke the 99% of users yang menurut kami merupakan orang-orang yang casual traders dan new investors. Dan bagi mereka, yang mereka pentingkan itu sangat berbeda dengan pro users yang merupakan pro traders dan early adopters. Jadi untuk 99% users ini, mereka lebih pentingin
aplikasi yang mobile first, sebuah aplikasi yang sangat educational dan sangat mudah digunakan, dan memungkinkan mereka untuk go from zero to crypto in under 10 minutes. Jadi, completely different set of needs. So, a bit of highlights today, where Pintu is at today. At Pintu we have sekitar lebih dari 700,000 monthly active users, with over 20 times growth in trading volume year over year. Kita juga sudah terdaftar di bawah Bapepti, and currently rated number 1 for the crypto app di Indonesia. And as of today, kita ada sekitar lebih dari 2 juta downloads. Dan mungkin teman-teman udah banyak yang pakai juga ya. Pintu basically offer instant and frictionless investing and trading into cryptocurrency assets. Kita juga highly localized dengan berbagai macam on-ramp, off-ramp, artinya berbagai macam banking integrations, e-wallet integrations, dan payment gateways. Dan kita juga menggunakan sistem wallet yang lebih secure dan reliable, I think, dengan menggunakan apa yang dinamakan multi-party computation. And so that allows us and our custody partners untuk meng-ensure berbagai macam crypto aset yang ada di Pintu. Dan as of today kita sudah list sekitar 33 jenis crypto assets. Sedikit tentang market di Indonesia ya. Crypto retail investors itu ada sekitar 7,7 juta orang. Dan yang menarik dari investor-investor ini, biasanya mereka menyimpan jauh lebih banyak aset kripto. Aset di platform kripto kebanding sama e-wallet biasa ya. Jadi di kripto itu sekitar $300 AUM per user, kebanding di e-wallet itu sekitar $10. Dan kita tahu sendirilah growth-nya 2-3 tahun terakhir itu sangat cepat in crypto. Kita tuh sekarang about 100 orang di 150 orang today di Pintu, dan banyak yang datang dari berbagai macam background. Ada yang background dari building blockchain apps seperti aku dan Evan, dan juga banyak yang dari regional tech unicorns, as well as strategy and financial backgrounds from private equity and banking. Di Indonesia sendiri kita sudah licensed under Bapepti untuk exchanger atau brokerage license, dan yang upcoming license di Indonesia ini adalah exchange license. Jadi Indonesia nih melihat secara regulasi akan lumayan mirip dengan capital markets ya, di mana ada separation between exchange, custodian, clearinghouse, dan broker. Jadi kita juga lagi dalam proses untuk processing an exchange license khusus untuk crypto. These are a couple of our investors. Kita juga udah lumayan lucky untuk mendapat investors yang lumayan mengerti tentang crypto dan pretty big crypto players themselves. Contohnya seperti FTX, Coinbase Ventures, dan a couple of other names yang getting big in crypto as well. Lightspeed and Pantera are crypto funds. At least Pantera is a crypto fund. Lightspeed is moving more towards crypto, and a lot of other backers as well. So in terms of our product roadmap di sisi Pintu sendiri, it's pretty simple. Kita melihat fokus kita terbagi ke 3 bagian ya. Di fokus pertama kita pengen improve our Pintu app and expand new channels. Jadi contohnya channel-channel baru adalah OTC channel dan juga fiat gateway, and also potentially B2B2C. Di fase kedua lebih ke token marketplace, jadi kayak expanding list of tokens yang bisa di-trade di atas Pintu. Termasuk kita baru launching Pintu token last week, dan juga digital collectibles atau NFT yang sekarang menjadi sangat populer ya di Indonesia atau actually all around the world. And di fase ketiga kita pengen membantu user kita bisa monetize aset-aset yang ada di platform Pintu. So mengeluarkan produk-produk finansial seperti borrowing and lending, yield-bearing products, derivatives, as well as DeFi dan staking itu menjadi sangat interesting. Next, kita juga bakal ngeluarin Pintu Earn, di mana users itu bisa earn interest basically on their crypto assets, seperti itu Bitcoin, Ethereum, USDT, atau berbagai macam aset-aset lain.
And ini should be coming out in the next couple of weeks. So yeah, I think ini bakal exciting. And what's exciting about Pintu Earn actually, gue bisa share sedikit. Ini kita interestnya akan paid out hourly setiap jam, instead of mungkin di berbagai macam platform lain yang seminggu atau setiap hari, ini bisa paid out hourly. Sehingga trader-trader atau user-user kita bisa dengan sangat mudah mengeluarkan dari Pintu Earn produk ini dan bisa dipakai lagi untuk trading. So I think itu sangat membantu untuk orang-orang yang juga pengen melihat market on a daily basis and trade on a daily basis. I think that would be a very interesting feature. So sedikit tentang Pintu Token ya. Ini kita launch last week. Sebenarnya dengan Pintu Token kita mempunyai goal untuk align user kita dengan menggunakan Pintu Token. Jadi kita menggunakan Pintu Token supaya user kita bisa dengan melalui token bisa to a certain degree memiliki ownership of Pintu. And I think that has very strategic benefits in the long term untuk increase ecosystem engagement kita. So ada 4 hal yang kita utamain ya. Dari sisi user acquisition, kita bisa menggunakan Pintu Token untuk drive user acquisition. Kedua, ecosystem growth. Dengan Pintu Token kita bisa collaborate dengan berbagai macam DeFi projects, dan juga kemungkinan platform-platform lain gitu. Mungkin apakah itu melakukan token swap or a lot of other financial engineering work. Yang ketiga, brand recognition. Dengan adanya token, I think itu juga membantu kita untuk develop our branding both di dalam decentralized finance area dan juga centralized finance platforms. Dan yang keempat, user retention. I think ini akan sangat membantu align users kita dengan Pintu punya ekosistem. Dan mungkin gue akan sharing sedikit lebih banyak nanti tentang tokenomics di belakang Pintu Token. Jadi ada dua cara sih sebenarnya yang kita lakukan supaya driving user engagement. And for the token, I think kita udah ngedesain token ini supaya hopefully, I won't promise, but hopefully in the long term, the value appreciates dengan membuat demand untuk Pintu Token ini dan juga regulating the supply. Jadi salah satu fitur utama adalah the token burn mechanism, di mana kita akan menggunakan sebagian dari fees atau revenue yang Pintu sudah generate untuk buyback token dari market atau dari treasury kita dan kita burn. Jadi kita hancurkan token tersebut out of circulation sehingga over time jumlah token yang beredar akan mengurang. And ini juga ties into the regulating supply side di mana over time supply-nya akan menurun. Yang kedua, kita akan menggunakan proses staking. Jadi di mana holders Pintu Token tersebut bisa mendapat benefit lain kalau mereka nge-stake token tersebut. Jadi contohnya di aplikasi kita, kalau untuk users yang memiliki a certain amount of tokens, mereka bisa mendapat feature-feature seperti free withdrawals, referral bonuses, dan high reward rates, sehingga ngedrive demand untuk token tersebut. Dan kita juga offering staking mechanism yang atraktif dan di mana itu increase the reward yields and incentivizes people untuk melock up token tersebut. Terus juga ada berbagai macam fitur-fitur lain yang kita siapkan untuk holder token kita seperti priority access to airdrops, berbagai macam akses ke marketing campaign, dan juga program VIP customer service kita. Secara distribusi, kita distributionnya lumayan konservatif, like a lot of other projects, di mana sebagian besar kita siapkan untuk community development, apakah itu airdrops, rebates, rewards, staking, untuk pengguna Pintu. Sekitar 30% kita alokasikan untuk both investors dan juga team and employees. And then bucket yang ketiga paling besar adalah treasury, yaitu sekitar 25%.
sebenarnya yang kita raise, capital yang kita raise dari PTU token itu sangat sedikit ya. Public sale yang kita lakukan cuma sekitar 1,3%, dan private sale cuma sekitar 3%. Dan ini pun kita lakukan private sale ke strategic partners yang incentivize, yang kita sudah incentivize untuk hold long term. Ini sedikit tentang vesting schedule-nya. Jadi kebanding beberapa projects lain ya, aku rasa vesting schedule kita, terutama untuk team and employees dan juga untuk investors, itu lumayan lama. Jadi kita lakukan vesting selama 4 tahun sih, karena kita percaya sih kita pengen align ourselves in the long term to PTU token holders. So we want to make sure that we keep developing this project over the long term. So, in summary, Pintu is like one of the leading crypto asset apps in Indonesia, with a team yang fully local. Most of us are local, dengan deep experience within crypto and also fintech experience. And I think the market in Indonesia is very huge, with where I think crypto adoption is probably going to reach about 20% of the population dalam 2-3 tahun ke depan. And we're one of the few yang regulated in Indonesia di bawah Bapepti, and set up properly within the regulatory infrastructure in Indonesia. And we think the Pintu token ini bakal naturally complement Pintu punya existing business and also align ourselves with the Pintu users over time. So we do think that this is going to be a great product for Pintu, and we hope that this is going to do well in the future. And yeah, thank you for listening. Mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A, and we'll love to answer any questions you guys might have. Great. Thank you. It's very comprehensive, very short. I think it's pretty clear, but I think sebelum mungkin ke Q&A ke teman-teman, mungkin I start with my Q&A dulu ya. I think common get a lot of question related to apa sih yang selalu bedain antara there is some crypto exchange di Indonesia gitu kan, ada Toko Crypto, ada Zipmax, dan ada Indodax, gitu kan. Yeah. Actually, what make difference Pintu compared to those three players gitu? Ya, mungkin kalau Zipmax, Toko Crypto, Indodax itu style-nya lebih exchange ya. Jadi mereka ini style-nya lebih kayak ke having an order book dengan different types of ordering mechanisms, seperti itu limit orders or different types of orders lah. Jadi aku rasa sih mereka lebih fokus ke pro users ya, kebanding Pintu ini lebih fokus ke new users yang mungkin bukan hanya baru ke crypto, tapi baru ke konsep investing dan trading. Karena yang kita harus remember, Herman, Indonesia ini kan jumlah equity investor saja baru 2 atau 3% of the population ya. Kalau nggak salah, angka terakhir dari KSE itu sekitar 3 juta atau 4 juta orang ya, kalau nggak salah di Indonesia. Jadi dari segi populasi ini masih sangat sedikit. So kita ini juga mempunyai challenge di mana kita harus mengedukasi customer dengan cara investing dan trading. Dan dari segi itu kita coba membedakan the user journey dan gimana caranya user interact dengan investing dan trading di Pintu. And we try to make it more simple prosesnya. So mungkin itu yang membedakan kita ya dari segi user experience. Okay. Before I start next question, sorry, ini ada yang tanya nih, Anil ya. He's my colleague juga. Please, Anil. Hello, Herman, Pak Jet. So, saya mau tanya ya, maybe I missed ya. Kemarin private sale-nya itu yang 3%-nya itu at what price ya? And for every next Pintu token yang di-create, what needs to happen before the next token itu di-create? Thank you. Yeah, so the private sale was done at 25 cents. Tapi ini it was done to our long-term partners, so it could be exchange partners and whatnot. So they're incentivized to hold it for the long term, because we also have other plans down the road to work together, which cannot disclose yet as of now. And in terms of unlock, Anil, jadi kayak itu ngikutin schedule unlock, di mana kita unlock setiap bulan sih actually.
So every month there will be additional tokens that will be unlocked from unlocked to all of the different types of wallets, apakah itu untuk treasury, community. Tapi whether it hits the market, it's to our discretion sih. So we're not looking towards releasing it into the market unless we have a specific usage for those tokens. Okay, thank you. Ya, Neil, thank you, Neil. Okay, my next one, ya, ini juga I have queries dari some my friends juga yang penasaran titip tanya chat. So, kenapa kira-kira di pintu itu from the apps itu tidak ada bid and offer ya? It's more like langsung gitu. Is there any reason atau yang membedakan itu apa ya kira-kira? It's a good question sih. Dan mungkin ini sesuatu yang kita akan tackle down the road. Tapi kita pengen experience-nya sangat seamless dan mudah ya, karena dulu kita tuh terinspirasi dari beberapa app di US, especially Coinbase ya, karena untuk new user itu flow-nya jauh lebih mudah. Nah, dan aku agree sih kenapa banyak user yang nanya juga, karena ini mungkin menjadi salah satu potential opportunity for us to build as well is to build for these traders yang lebih pentingin ke harga ya. Mungkin dulu tuh kita lebih mikirin kayak simplicity yang cepat-cepat aja. But we do agree that I think ini lumayan penting, dan I think in the future kita bakal buat fitur-fitur tersebut. So and then related ini juga terkait dengan next question terkait dengan the custody ya. How does it work di pintu, and I mean apakah pintu itu juga mirip partnership dengan global insurance gitu? Ya, good question Herman. Itu jadi kita bekerja dengan three different custodian providers actually. Ada Curve, ada Fireblocks, and ada Coinbase. All of them basically custody hundreds, like at least Coinbase custodies hundreds of billions of dollars, and I think Fireblocks and Curve each does tens of billions of dollars, and they're all insured by, I believe one of them is Munich Reinsurance, dan yang satu lagi gue lupa siapa, and so it adds a feeling of security for our users and for us as well. Dan cara kerjanya gimana sih? Kenapa kita bisa kerja sama these custodians? Jadi for every asset yang mau dikirim keluar terutama atau melakukan transaction on chain di blockchain itu memerlukan multiple party untuk sign those transactions. Jadi bukan hanya kita, tapi juga third party dari sisi third party custodian, sehingga menambahkan a layer of security. So even in case of anything happening to us, kita nggak akan bisa send transactions unless there's approval from that other side as well. Okay. So berarti apakah mekanismenya sama nggak ya, Jet? Related dengan cover di pintu itu kan so far cuma 30 token ya tadi ya kalau nggak salah. 33 sekarang ya. 33 ya. Itu apakah the selection of the token itu juga subject to this some of this insurance company juga? Atau yes, some of these custodian and platform providers belum tentu mereka juga nge-cover banyak assets yang di luar ya. Jadi so itu juga menjadi salah satu consideration kita. So you're right, Herman. Okay. Ini ada pertanyaan nih dari titipan dari teman Franky. Apakah pintu ada plan untuk develop NFT marketplace juga? Itu sesuatu yang banyak orang minta sih. I think itu ada di roadmap kita, tapi to be honest kita belum terlalu fokus ke sana ya, karena masih banyak PR lain yang kita lagi kejar sekarang, terutama kayak mungkin lebih ke sisi finance and lebih DeFi native projects. Tapi NFT kita sebenarnya juga working with beberapa ekosistem sih. Contohnya ini Timo sama Solana kita akan mengadakan event akhir bulan ini atau awal bulan depan dengan Solana untuk membuat NFT event untuk Indonesian users. And kita akan melakukan berbagai macam event lah. Tapi untuk NFT platformnya sendiri kita in the near term belum sih. Oke.
So, okay, terkait dengan ini, your customer demography. Do you mind to share your customer demography, Chad? Jadi biar kita kebayang kira-kira so far di Indonesia ini development seperti apa, the trend, and tadi kan you mention kalau di crypto itu rata-rata tadi $300 ya. Is that juga represent di pintu juga atau itu in general? Just wondering. And then what is the trend so far di Indonesia crypto market? Ya, jadi demografinya itu tuh sekitar 80% tuh age groupnya sekitar 18 sampai 30. Jadi kebanyakan di dalam age range itu. Tapi kita juga udah mulai melihat banyak orang-orang di atas 30 ataupun 40 ke 50 itu mulai masuk ke kripto. Dan yang menarik tuh biasanya yang older generation ini masuk dengan jumlah yang jauh lebih besar ya, obviously. So itu menarik sih. Dan yang $300 itu sih sebenarnya based on cash basis, Herman. Jadi banyak user kita tuh yang mungkin mulai dengan 300, tapi karena marketnya naik, crypto lah. Jadi ends up aset mereka tuh jauh lebih banyak. Jadi itu hanya on a cash deposit basis. Tapi kalau mark to market, I think it's probably much higher. I see. Okay. But ada ini nggak ya terkait dengan industry landscape gitu? Do you have any color on that? Sure. Where the industry is going ya. Gua rasa sekarang institutionals, more and more institutionals mulai masuk ke crypto. I think di headline di berita juga udah mulai kelihatan ya. Terutama mungkin di US karena mungkin financial infrastructure-nya juga sudah lebih terbangun ya. Jadi kita melihat banyak hedge funds, banyak endowments yang mulai masuk kripto, tapi mungkin dengan jalur-jalur yang berbeda. Biasanya kalau kayak endowments atau large pension funds mungkin masuknya lewat either lewat VC atau lewat other hedge funds, atau mungkin membeli kayak Grayscale Trust, or mungkin berbagai macam cara. Tapi yang aku lihat sih trennya sekarang banyak yang masuk yang lebih mencari private transactions dan private deals kebanding public token market ya. Karena I think investor besar ini udah melihat the public market for token sudah lumayan tinggi ya, udah a lot of the tokens juga udah reach all time high. I think a lot of investors are trying to front run retail and trying to go into the private token deals. Nah, ini mungkin banyak orang pasti penasaran, Jad, you're as the one of the leading players on the ground gitu ya. Any insight related to tax on crypto? Any update on that? Itu lumayan menarik ya. I think itu bakal ngefek ke everyone yang pegang crypto on a personal basis. Jadi ini masih belum 100% pasti, Herman. Tapi sepertinya mereka akan menerapkan taxation di mana taxnya between 0,03% sampai 0,1% untuk setiap transaksi. Wow. Jadi mirip-mirip sama pasar saham, tapi ya kan, tapi lebih rendah ya. Hopefully lebih rendah. Wah, itu sih gila sih kalau. Kalau lebih rendah asik ya. You will disrupt capital market, man. Definitely. Nah, another thing yang mungkin menarik ini ya. Tadi kan at the end of the day, a lot of crypto exchange project moving to ini ya, earnings, yield farming kayak gitu-gitu juga di Indonesia gitu deh. Dan apalagi in term of your interest, you can earn per hour basis gitu ya. Itu nanti ada regulation yang akan nge-cap nggak sih crypto exchange di Indonesia untuk melakukan itu kan? Karena kan definitely ini kan you're kayak indirectly kayak IDX buat crypto ya. Iya, kayak indirectly you're head to head dengan banks gitu kan. Dan of course you are because of the blockchain technology dan you can earn per hour basis, so compounding wise itu kan lebih menarik sebenarnya. Jadi
gue nggak tahu sih apakah Bapepti akan ngelimit license yang akan di-issue di sisi brokerage. Tapi di sisi exchange, gue rasa mereka akan nggak bakal issue terlalu banyak sih. Karena mereka melihat mirip-mirip kayak pasar capital markets ya, Herman. Kayak di Indonesia kan sekarang juga dulunya ada Surabaya sama Jakarta ya kalau nggak salah. And then it consolidated into the Jakarta Stock Exchange. And I think mereka melihat hal yang sama sih dengan crypto. There's potentially no need to have more than maybe 1 or 2 crypto exchanges locally. So I think what we did is kita kerjasama dengan beberapa players yang tadi kita udah mention seperti Indodax, Sitmax, dan Upbit itu untuk set up this exchange called DFX. I see. Ini ada pertanyaan tadi dari Pak Sigit ya. Mungkinkah ada fitur stop order atau loss di pintu? Yeah, mungkin tadi kita udah bahas, but yes, I think long term kita bakal build fitur seperti itu. Ya. Terus pertanyaan dari teman Frankie lagi, apakah PTU ada rencana bikin blockchain sendiri dan compete di sana? Bakal expand ke DeFi atau stay at centralized exchange? I think kita bakal yang paling memungkinkan, I think kita bakal ke DeFi dulu sih. Itu menurut aku yang lumayan menarik. Dan actually sekarang yang menarik buat kita adalah the trend bahwa crypto aset ini mulai mengalir ke either ke competing layer ones dari Ethereum seperti Solana ataupun Avalanche, atau ke the trend of moving towards layer 2. Jadi layer 2 tuh lumayan menarik menurut gue, Herman. Ini layer 2 is like the scaling solution buat Ethereum ya, karena yang seperti kita tahu Ethereum ini gas fees-nya mahal banget dan juga processing time untuk transaction-nya sangat lama atau relatively lebih lama kan. So sekarang ada wave baru di mana banyak development yang lagi terjadi di atas apa yang dinamakan optimism dan zk rollups, itu which are technologies that allows Ethereum to scale. And ada berbagai macam players in each of those applications. Mungkin yang paling besar tuh kalau kayak di Optimism ada yang namanya Optimism, dan yang di ZK Rollup itu ada yang namanya Starkware dan ZK Sync. And gue lumayan excited sih. I think kita akan lebih explore ke sisi sana karena I think itu relatively masih baru, masih belum banyak orang yang kayak melihat ke arah sana, dan I think that's going to be the next wave, the next trend. Interesting. Ini sekalian, personally gue juga penasaran. Just wondering, ini kan banyak orang betting bahwa dengan let's say Ethereum 2.0-nya itu pada jalan ya, berhasil successful, itu bukannya nanti bakal kill the layer 2 ya? No, karena gimana pun dia nggak akan mempunyai efficiency di mana layer 2 bisa achieve that efficiency. Karena di layer 2 itu we're looking at closer to like 10,000 to 10,000 sampai mungkin 50,000 transaction per second, di mana even dengan Ethereum 2.0 itu nggak mungkin bisa mencapai transaction throughput atau performance seperti layer 2, dan cost-nya pun juga belum bisa compete dengan layer 2. Mungkin dengan ETH 2.0 ya, cost transaksi mungkin turun dari let's say $100 ke $5, maybe itu udah 20 kali improvement. Tapi di layer 2 ini bisa sampai hitungan sen atau maybe even less, right? Jadi skalanya sangat berbeda karena layer 2 ini aplikasinya lebih untuk transaksi-transaksi yang sangat banyak dan sangat cepat gitu. Jadi mungkin aplikasinya lebih kayak ke exchange gitu, order book exchanges atau kayak buat payment systems, lebih ke arah sana. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Chris ya. Ini ada rencana rilis tokenized stok saham Indo nggak ya? Nah. Saham Indo kayaknya enggak ya, Chris. Kayaknya itu sangat berbahaya kalau kita lakukan. Besok langsung bisa diteleponin sama OJK kayaknya. Jadi menurut gue mungkin enggak. Mungkin kalaupun kita ke tokenized stock, we might explore tokenized stock US atau tokenized stock dari luar negeri, but not necessarily tokenized stock dari local Indonesian market.
Ya. Dan options lain udah terlalu banyak kan, udah banyak aplikasi-aplikasi lain di Indonesia yang bisa digunakan untuk beli saham Indo. Ini menurut aku kayaknya yang lu nggak cuma datangin OJK, kayaknya broker-broker datangin lu semua, dah. Iya. Novel semua. Betul. Very Yeah. disruptive, I think. Ada pertanyaan dari Pak, ini dari Sam ya. Untuk staking itu di white paper bentuk reward-nya berupa referral bonus. Itu maksudnya bagaimana? Harus ada orang pakai referral kita baru dapat reward, atau seperti di DeFi lain di mana kita hanya staking dapat reward berapa persen? Oke, good question. Jadi yang kita buat itu referral bonus tuh maksudnya gini, kan di Pintu kita baru ngeluarin referral system baru, di mana ada commission untuk setiap user yang refer orang lain. Jadi setiap transaksi dari referralnya dia akan mendapat commission, dan juga hal sama dari downline-nya sampai hingga 4 level down. So itu commission-nya as a percentage akan kita naikkan kalau user-user kita stake PTU tokens. Terus yang kedua, kita juga ada program nanti di mana users yang stake PTU token, dan misalkan dia stake Bitcoin, Ethereum, USDT ataupun crypto aset lain, staking rewards-nya akan lebih tinggi. Jadi mungkin yang tadinya staking Bitcoin dapat mungkin kayak 4 atau 5%, mungkin bisa jadi 6 atau 7%. Jadi rewards dari staking itu naik. Itu sih dua hal yang kita potentially ingin lakukan. Yang kita nggak ingin lakukan adalah kamu nge-stake Pintu token, dapat Pintu token lagi. Karena yang kita pelajari dari beberapa project-project lain ya, ini akan menambah supply ke market yang terlalu banyak dan terlalu susah sih untuk di-manage, dan jadi selling pressure-nya bakal terlalu tinggi. So itu mungkin sesuatu yang kita lagi refrain from doing. Oke. Jadi basically memang kalau udah stake nanti referral commission-nya pun juga naik. Yes. By the way, yang untuk staking itu any color on timeline? First quarter next year? Atau? No. This month. December. Ya, sekarang udah Desember ya, this month. I think itu bakal menarik sih, Herman. Apalagi buat teman-teman user yang suka trading ya, karena kan kayak kebanyakan platform lain tuh melock up X number of days atau at least a day ya. I think now that we do it on an hourly basis, itu akan jauh lebih menarik. And kita juga nggak bakal I don't think we're even gonna force them to lock it up. You can pull it out anytime, but you just lose that hour's interest rate. But I think at least per hour basis sih udah oke banget sih. Iya. So jadi kalau ada kayak market movement yang kayak lumayan besar and you want to do a trade, kayak itu nggak akan nge-force you to lock up your assets. Yeah. Correct. Tapi biasanya nanti you will make a option nggak ya, in term like let's say nih for example like di Binance gitu kan, itu misalnya for yang lock certain period itu dapatnya bisa lebih tinggi dibandingkan yang flexible. Jadi kalau yang lock itu kita mungkin nanti akan it will be a different product, itu kayak lebih mirip ke staking ya, dan potentially it will be different. Interest rate-nya juga bakal berbeda. So I think when the time comes we'll know more, but I think for now we haven't really explored as much towards there. Okay. Nah, ini juga ada pertanyaan sedikit dari teman juga nih yang penasaran, dan sebenarnya kemarin juga sempat ada, waktu itu kan sempat ada Zoom call dengan Indodax juga ya. But wondering from your different opinion. Jadi kalau di Indonesia ini, are you also planning to do IPO one day? Dan let's say compare to IPO and the ICO ya, what will be the difference from your perspective gitu? Karena kan tadi PTU token holder juga part of kayak stakeholders juga gitu kan. Jadi lebih menarik. Sebenarnya the proses yang kita lakukan untuk setting up this initial token offering ya, itu udah mirip sih prosesnya menurut aku dengan kayak IPO proses, di mana we sell to
private investors, pre-IPO, and like public investors during the IPO process, and it trades on the public markets. Jadi menurut aku sih prosesnya sangat mirip. I think going through the IPO route jauh lebih secara regulasi dan requirements jauh lebih demanding. Maybe one day we will do an IPO, tapi our focus sih sekarang masih on growth. Dan Pak Herman juga pasti tahu lah kalau begitu masuk ke IPO proses, and if you're already a public company, lebih di-scrutinize ya. I think on a quarterly to quarterly basis, rather than being private, kita bisa membuat much longer term bets ya. Mungkin kita bisa membuat longer term bets yang nggak akan keluar hasilnya in the next quarter, but it may be in like a year or a year and a half or something like that. Yeah, basically, capital market is one of the solution untuk fundraising, Pak. Tapi sekarang kan zamannya udah beda. You have a lot of alternative for fundraising. Yeah, betul. A lot of other ways. And then nowadays, I think foreign investors juga getting lebih more and more comfortable in investing in Indonesia, especially within VCs atau crossover fund yang tadinya hedge fund sekarang ke VC kayak Tiger Global, Coatue, and banyak yang lain lagi. Kayak I think mereka udah lumayan comfortable gitu masuk ke investing into Indonesia. I think the investment landscape is going to get pretty heated up ya in the next couple of years. I also think kita juga secara macro like hitting an inflection point ya, di mana we're at the point yang di mana enough digital users, digitally native users, di mana GDP-nya udah reach a certain point, and there's a wide amount of middle-aged users. I think all of these things point to a very attractive market for foreign investors. Right, correct. Okay, I think that's pretty much from me. Mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan, feel free teman-teman, masih ada waktunya nih sebelum nanti berakhir saya. Masih ada chat di sini. It's very interesting. Dan sekarang itu yang saya lihat banyak banget yang mulai do you think bakal di limit ya mulai sekarang, karena banyak conglomerate itu mulai try to enter the crypto exchange juga kalau aku lihat. Ya, kayak Nanobyte ya, Sinarmas sama Nanobyte kan. Nanobyte is coming. So. Ya, I think banyak yang bakal mencoba untuk masuk ke space ini ya. Dari Bapepti sendiri sih, setahu aku mereka bakal fokusnya di exchange-nya dulu. Nah, dari exchange-nya, setelah exchange-nya kelar, baru mereka mulai mikirin yang lain-lain. Nah, kalau kayak DeFi tadi, yang you mention, berarti udah paham nggak ya? That's a good question. Gua rasa sih sekarang masih belum ya, Herman. Tapi naturally a lot of funds will flow that way kan. Will flow into DeFi. I don't think you can regulate DeFi. Yeah, it's very difficult and I don't think there's any way. I think bulan lalu kalau nggak salah ada temen aku yang cerita kayak the SEC bakal mencoba untuk subpoena or try to regulate Uniswap, and I think salah satu yang lagi USD-nya Terra Luna, tapi at the end of the day kayak I haven't heard much after that. I think they might have realized kayak because there's no actual owner of it and it's all run by the community, jadi there's no way of regulating it. There's no central entity, ya kan? There's no central body to regulate. Jadi it's going to be very challenging. Yeah, that's the problem. Memang banyak dari mereka they want to regulate, but the question is, are you capable of regulating this DeFi? That's a big problem. Okay, interesting. Tapi yang menarik memang semalam ada komen dari Yellen yang very interesting sih. Tadinya kan Yellen is really nggak terlalu into against with that, but
yesterday dia komen bahwa dia bilang akhirnya stablecoins itu really can improve productivity and efficiency of economy. Interesting. Ya. Oke, I think udah mau 1 jam. Mungkin do you have any closing remark kalau belum ada teman-teman yang tanya? Saya kasih Pak, ada yang nanya nih ke private message saya dari Pak Ahlul Yoga nanya bagaimana tentang Sen saat ini yang lagi down. Nanya tempat lain nih. Gua nggak tahu sih Sen. I mean Sen udah run up banyak banget ya. I think udah hype banget sejak beberapa minggu lalu. So gue sendiri nggak terlalu ngikutin on a token by token basis. Tapi konsep metaverse kan kedepannya sangat menarik ya, dimana ada film Ready Player One, dimana maybe potentially in the future kita bisa live in this digital world atau virtual world. I think long term prospeknya sangat menarik. Cuman ya kalau kayak short term price movement, aku terus terang probably bukan orang yang tepat untuk mengkomentar. Yeah. It's okay. Yeah. Okay. So, mungkin ada lagi nggak, Frank? Boleh tanya satu lagi, Pak? Oh, boleh. Go ahead, Pak. Iya, saya Daniel, Pak. Wondering aja, Pak. Bapak Pti kan lagi proses bikin bursa kripto. So, it's a crypto exchange. Saya selama ini untuk apa ya? Karena kan ini bukan kayak saham, ada bursanya di pool di satu bursa efek Indonesia. Jadi semua broker kan harus menjual beli lewat bursa. Sedangkan crypto exchange itu it's already an exchange. Already an exchange. Jadi apa manfaat, apa fungsi bursanya lagi gitu? Di dunia juga nggak ada bursa kripto gitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Thank you. Jadi sebenarnya yang menjadi concern Bapepti itu adalah consumer and customer protection. Kalau mereka nggak bisa mengregulate cryptocurrency exchange onshore, ada 2 hal yang akan terjadi kan. Aset-aset tersebut akan flow keluar ke exchange luar negeri, dan itu udah jadi di luar jurisdiction Indonesia, di mana kalau user itu kripto asetnya hilang atau dicuri atau terjadi berbagai macam hal, itu Indonesia atau pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dari sisi mereka yang mereka lihat, lebih mending mereka membuat regulasi di mana mereka bisa mengregulate crypto exchange locally onshore, di mana pemain-pemain lokal itu bisa bekerja sama untuk di dalam sebuah bursa yang diregulir oleh Bapepti. Jadi itu sih segi pandang yang mereka lihat untuk setting up bursa ini, Pak Daniel. Tapi I still don't understand how it works ya. Kalau selama ini kan kita pasang bid overnya di crypto exchange masing-masing. Ya. Nggak di pass through ke bursa. Apa kan jadi di pass through? Terus So I think idenya itu nanti order booknya semuanya bakal di-combine kayaknya. Tapi in actual execution-nya aku masih belum kebayang sih gimana. Tapi itu sih, singkatnya mereka pengen kayak ada satu bursa buat pemain-pemain lokal untuk kayak connect ke sana. Kayak pasar saham. Mungkin aku yang nangkep dari situ sih, basically it's part of monitoring sih, Pak. Jadi kalau pintu semuanya diwajibkan untuk part of the member, kayak anggota bursa gitu kan, member of this bursa kripto ini, itu kan sebenarnya berarti meaning Bapepti atau pemerintah bisa monitor. Kalau sekarang mungkin susah dimonitor kali ya, Jet ya. Iya, betul. Itu lebih untuk monitoringnya sih. Jadi mereka bisa memantau aset mana resiko capital flight, basically kan kayak gitu. Kalau aku nangkepnya seperti itu. Oke, thanks Pak. Nggak apa-apa, ini kan still new for all of us. Iya. Pertanyaan Pak. Dan masih changing terus ya Pak Daniel. Kayak kita sendiri pemain juga masih
trying to navigate and trying to figure out juga apa yang akan diterapkan ujung-ujungnya. Iya, soalnya kalau dibayangkan untuk monitoring purpose semua bid offer volume itu di pool di bursa, bagaimana yang provide liquidity gitu loh. Kan selama ini crypto exchange masing-masing kan I'm sure kamu ada provide liquidity. Ya. Ya, itu mungkin Jangan sampai. Maaf Pak, suaranya hilang. Iya, sudah dengar Pak? Sudah. Halo? Boleh, Iya, jadi saya cuma concern ya nggak bisa bayangin aja sih. Kalau semua crypto exchange punya bid offer di pool di bursa, ntar gimana providing liquidity-nya gimana? Ini cuma diskusi aja sih ya. Terus udah pasti liquidity provision harus udah pasti liquidity provision-nya harus pakai market maker yang besar. Iya, cuman kan tiap crypto exchange jadi selama ini kan independen liquidity-nya. Nanti kan jadi nggak tahu jadi gimana. No, actually Pak Daniel, most crypto exchanges pasti ada market maker-nya. Yes, betul. Ya cuman poin tujuan saya nanya ini sih cuman concern aja. Jangan sampai Bapepti itu membuat sesuatu yang akhirnya dampak negatif ke crypto market gitu aja. Misalnya jangan sampai salah jalan lah. Karena di dunia nggak pernah ada yang bikin crypto exchange bursa crypto gitu loh. Nggak ada kan. Jadi mesti dikawal itu. Iya, itu menjadi salah satu challenge sih. Iya, itu aja sih Pak. Iya, oke, thank you Pak Daniel. Herman, lu commute? Oh iya, sorry. Nanti saya juga coba bantu pantau Pak, karena saya juga monitor di market, ketemu dengan beberapa government official juga. Nanti saya coba bantu tanyakan. Oke, thank you Pak. I think thank you Jet. Udah 1 jam. Mungkin do you have any closing remark, Jet? No, I think appreciate teman-teman udah dengerin cerita tentang Pintu dan juga tentang prospek Pintu token ke depan dan kita punya vision ke depan. So untuk mungkin teman-teman yang belum coba, aku invite teman-teman untuk mencoba. And for those yang udah punya Pintu account, thank you so much. And yeah, I think hopefully we'll see you guys in the future, maybe in another event. Thank you. Thank you so much. Thank you Jet and Pak Timo for your time, really appreciate. Dan terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf jika memang ada kekurangan di hari ini. Mungkin kita nanti next time kalau ada another interesting new project dari Pintu, perhaps one day kita akan bisa keep in touch dan saya akan invite lagi dari awal Pintu. Thank you ya. Thank you guys. Thank you guys. Bye-bye. Bye.